Yo, halo cuy. Kita lanjutin yuk rangkuman alur cerita ReZero Arc 7. Buat yang baru datang, kalian bisa cek playlist buat part sebelumnya. Dan kita langsung aja lanjut ke videonya. Oke, melanjutkan dari part sebelumnya, kelompok Subaru pun pergi menuju kota iblis. Dalam perjalanannya, Al terus mengeluh kepada Subaru karena dia berpakaian wanita, dia tidak bisa memanggilnya bro lagi sekarang. Dan Abel juga melarang Aldebaran untuk memanggilnya Yang Mulia Kaisar karena itu bisa berbahaya bagi mereka. Di tengah jalan pun, Medium dan Tarita melihat sebuah pemeriksaan kereta kuda. Subaru pun heran karena biasanya pemeriksaan itu berada di gerbang utama suatu kota dan mereka sekarang masih jauh dari kota iblis. Mereka pun curiga apakah berita tentang jatuhnya kota Guaral telah tersebar begitu cepat berkat kaburnya Arakia. Subaru pun menyarankan untuk pergi mengambil jalan memutar agar bisa lolos dari pemeriksaan tersebut. Namun Abel menentangnya karena dia ingin tahu apa tujuan para prajurit tersebut. Abel pun menyuruh Subaru untuk menangani para prajurit tersebut dan menanyakan tujuannya, sementara Abel segera bersembunyi di bawah lantai kereta kuda karena kereta kuda militer punya mekanisme persembunyian darurat untuk menyembunyikan seseorang. Tanpa memiliki pilihan lain, Subaru pun segera bersiap-siap untuk menyapa prajurit tersebut. Oke, ini dia sob, kamu siap? Wow, itu perubahan yang sangat hebat. Halo para prajurit angkatan darat. Terima kasih atas segala pengabdianmu. Apa ada yang bisa kami bantu? Para prajurit pun bertanya tentang identitas kelompok Subaru. Subaru mengatakan kalau dirinya adalah putri dari bangsawan miskin yang disuruh ayahnya untuk pergi ke kota iblis. Tarita adalah pelayan pribadinya, sementara Medium dan juga Al adalah prajurit bayaran untuk mengawal mereka. Subaru pun bertanya kepada para prajurit apakah terjadi sesuatu di sekitar sini. Para prajurit pun bilang kalau ada pemberontak kekaisaran yang dikabarkan terlihat di daerah sini. Jadi mereka tengah mencarinya. Dia adalah pria berusia sekitar 50 tahunan, berambut biru. Subaru pun tiba-tiba teringat kepada Roan yang memiliki ciri sama seperti yang disebutkan para prajurit. Namun karena Roan kalah dari Todd di pengulangan Subaru sebelumnya, dia ragu Roan adalah orang yang dicari oleh mereka. Al pun membantu menyapa para prajurit tersebut. Subaru mengatakan kalau Al sebelumnya adalah prajurit kekaisaran yang telah pensiun karena kehilangan lengannya. Para prajurit pun menaruh rasa hormat kepada Al karena dia telah berjuang sampai punya luka yang tidak dapat disembuhkan. Dan pada akhirnya kelompok Subaru pun berhasil lolos dari pemeriksaan tersebut. Medium dan juga Tarita memuji Subaru karena dia benar-benar tenang dalam menghadapi prajurit tersebut. Kemudian Al menyarankan untuk segera mengeluarkan Abel dari bawah lantai. Subaru pun setuju dan dia juga ingin mengeluh juga memarahi Abel. Saat Al membuka lempengan kayu lantai kereta kuda, "Woi Abel, kau benar-benar, kau tidak tahu apa yang telah kami lalui saat..." Wah. Kenapa kau di sini? Sepertinya dia telah menyelinap dan bersembunyi di bawah lantai kereta kuda selama ini. Aku juga heran tidak ada yang menyadarinya sampai saat ini. Dan ternyata Louis telah bersembunyi di bawah lantai kereta kuda sampai saat ini. Subaru pun panik apa yang harus dia lakukan kepada Louis. Namun dia teringat kepada Rem. Kalau terjadi apa-apa kepada Louis, Rem pasti akan sangat marah kepadanya. Abel juga tidak mengizinkan kelompoknya untuk putar balik karena tidak ada waktu dan juga pemeriksaan tadi tidak akan mengizinkannya. Al pun menenangkan Subaru dan berkata tidak ada salahnya mereka membawa satu anak kecil agar mereka dapat mengelabui para prajurit seperti tadi kalau kedepannya ada pemeriksaan lagi. Saat Al akan menepuk kepala Louis malah menggigit tangan Al dan bersembunyi di pinggang Subaru. Akhirnya tanpa ada pilihan lain lagi, Subaru pun membawa Louis bersama mereka. Di malam hari, mereka pun beristirahat dan membuat api unggun. Medium menceritakan tentang masa lalunya bersama Flop yang tinggal di sebuah panti asuhan, begitu miskin dan juga mereka sering dipukuli setiap hari. Abel pun sempat terdiam mendengar cerita Medium. Abel bertanya kepada Medium dari mana dia dan Flop berasal dan juga siapa penanggung jawab
panti asuhan tersebut. Medium mengatakan kalau dia tidak ingat siapa penanggung jawab panti asuhan, tapi dia dan Flo berasal dari kota Averik. Averik itu kota di sebelah barat. Aku akan mengingatnya. Kau akan mengingatnya? Untuk apa? Itu akan ditangani sebagaimana mestinya, baik aku melakukannya secara langsung maupun tidak. Jadi kau ingin mendengarkan pendapat jujur rakyat dan langsung menerapkannya pada politik nasional? Aku tidak sehebat itu. Sudah kubilang ini masalah hukuman atau hadiah. Prestasi harus diberi penghargaan dan kebodohan harus dihukum. Aku sudah bicara terlalu banyak. Aku akan menyerahkan sisanya padamu. Abel pun pergi ke dalam kereta dan beristirahat. 3 jam kemudian Tarita pun tiba untuk menggantikan shift Subaru untuk berjaga. Tarita bilang kalau dia iri dengan Subaru atas kepercayaan dirinya. Sementara Tarita selalu membandingkan dirinya dengan kakaknya yaitu Miselda. Subaru pun terkejut karena dia teringat dirinya juga sebelumnya selalu membandingkan dirinya dengan ayahnya. Namun Subaru mengatakan ke Tarita kalau kita tidak bisa menjadi orang lain selain diri kita sendiri. Jika kau merasa tanggung jawabmu terlalu berat dan tidak bisa kau lakukan sendiri, menyerahkannya kepada orang lain juga tidak apa-apa. Yang terpenting adalah perasaanmu. Kemudian Al pun menyusul menggantikan Subaru dan Medium untuk berjaga bersama Tarita. Subaru pun masuk ke kereta kuda untuk beristirahat. Di sana dia melihat Abel yang tengah beristirahat dan berniat untuk mencoret-coret wajahnya karena kesal. Namun ternyata satu mata Abel terbuka selama tidur, dan Abel berkata kalau itu adalah kebiasaannya untuk selalu waspada dimanapun berada. Subaru pun bertanya ke Abel apakah Abel masih tidak mempercayai kelompok ini. Abel pun menjawab untuk lakukan saja bagian Subaru dan jangan mencoba mengusik cara hidup Abel. Di siang harinya kelompok Subaru pun sampai di kota iblis. Louis pun kegirangan sambil melompat-lompat di tempat duduknya. Kota dengan berbagai ras yang tinggal di dalamnya tidak memiliki arsitektur khusus atau ciri khas. Semua bangunannya terasa berbeda dan tidak ada satu kesatuan. Benar-benar terlihat seperti kota yang kacau. Namun yang paling mencolok di kota tersebut adalah sebuah kastil merah mengkilap di tengah-tengah kota. Dengan banyaknya spesies yang tinggal di kota ini yang seharusnya dapat menimbulkan kekacauan, Abel mengatakan jika Yorna Mishigure lah yang telah mengatur kota ini dan menyatukannya agar tidak terjadi keributan. Dan alasan itulah yang menyebabkan Yorna Mishigure tidak dipecat dari posisi jenderal meski sudah memberontak berkali-kali, karena hanya dia yang bisa mengatur kota ini. Kelompok Subaru pun menyewa sebuah penginapan. Abel pun menyuruh Subaru, Al, dan Medium untuk pergi ke Kastil Crimson Lapis, membawa surat darinya untuk Yorna Mishigure. Abel tidak bisa langsung bertemu dengan Yorna karena hubungan mereka buruk, dan Subaru juga tidak boleh memberitahu kalau surat ini darinya atau dari kaisar. Pokoknya Subaru harus berpikir kreatif agar surat ini sampai ke tangan Yorna. Subaru, Al, dan Medium pun sampai di Kastil Crimson Lapis, dan Subaru bingung kenapa penjagaan di kastil sangat mudah. Mereka bahkan tidak dilucuti senjatanya oleh para penjaga. Yang itu berarti Yorna mungkin sangat percaya diri dengan kekuatannya. Akhirnya seorang gadis rusa pun muncul. Dia menuntun Subaru, Al, dan Medium ke tingkat paling atas dari Kastil Crimson. Silakan tunggu di sini, Yorna sama akan segera datang. Beberapa saat kemudian terdengar suara yang memasuki aula tempat tunggu. Orang macam apa yang perlu mencari audiensi dengan Yorna? Dan untuk tujuan apa? Kelompok Subaru pun terkejut. Kau pasti bercanda kan? 5 meter di samping kelompok Subaru sama menunggu Yorna Mishigure muncul. Seseorang pria berwajah sama dengan Abel yang seharusnya tidak ada di sini muncul. Dia si palsu menyamar sebagai kaisar. Abel-chan, kenapa kau? Wah, semuanya baik-baik saja, Medium-chan. Al-chan ada di sini. Nice, Al. Wow, maafkan aku. Kau tahu, aku masih belum begitu paham, tapi apakah Abel-chan itu orang yang berbeda dari Abel-chan yang kita kenal? Benar, kau tidak salah. Ya asli seharusnya berada di penginapan di pusat kota menunggu kita kembali kan. Itu sebabnya kita dalam masalah. Yorna Mishigure sama telah tiba. Ada banyak tamu hari ini, bukan?
Seorang wanita jangkung berpenampilan sangat ramai berjalan memasuki aula. Selamat datang di kastilku. Kalian sudah menempuh perjalanan yang sangat panjang. Yorna Mishigure. Kaisar palsu pun memanggil Yorna. Ya ampun yang mulia, lama tidak jumpa. Saya merasa terhormat bisa melihat wajah Anda. Tidak peduli berapa kali saya mengundang Anda ke kota iblis, Anda tidak pernah datang. Undangan, ya. Ya, dadaku berdegup kencang kegembiraan karena mengira perasaanku mungkin telah sampai padamu. Maafkan aku. Tidak mungkin. Apakah gadis itu merencanakan pemberontakan hanya untuk mendapat perhatian Abel Chan? Aku sungguh berharap kau salah. Bukankah sifatmu itu tidak sopan kepada yang mulia Kaisar Yorna Mishigure? Anda adalah... Namaku Karma Irulux. Aku diperintahkan untuk menemani yang mulia. Aku berencana hanya menjadi pengawal, tapi sikapmu menjijikan. Sikapku ya? Apa maksudmu? Semuanya. Yorna Mishigure, apa yang sebenarnya sedang kau pikirkan? Tentu saja aku selalu memikirkan yang mulia tahu. Jangan menatapku dengan mata dingin seperti itu. Oh ya, aku pikir ini akan membuat yang mulia senang. Lihatlah tamu di sana. Maaf, sepertinya kami datang di saat yang tidak tepat. Jadi kami akan pergi saja. Aku mendengar dari Tansa kalau kalian ingin mengajakku memberontak kepada yang mulia Kaisar, benar? Subaru pun panik, rencananya telah dibongkar oleh Yorna sendiri. Oke, segitu dulu kayaknya kali ini cuy. Kita lanjutin part selanjutnya, oke?